Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tutorial sebenarnya bagaimana kita mendeploy sebuah aplikasi Android mulai dari pertama hingga akhir, ya. Nah, materi ini disponsori sebenarnya oleh Android Developer Fundamental versi 2 gitu ya. Yang sebenarnya ini adalah program original dari Google Developers Training gitu ya. Nah, mungkin teman-teman nanti dapat mengakses file atau PowerPoint-nya ini pada description. Nah, untuk video pertama kita akan membahas tentang bagaimana membuild sebuah first app gitu ya, aplikasi pertama gitu ya. Nah, perlu kita ketahui bahwa konten pada video ini kita akan membahas tentang Android Studio. Kemudian kita akan membuat aplikasi pertama namanya Hello World gitu ya. Kemudian kita akan membahas tentang basic dari development workflow gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita untuk melakukan running aplikasi baik itu virtual ataukah physical device. Oke, teman-teman perlu diketahui bahwa konten dari pemrograman Android ini kita akan membahas menggunakan Java Programming Language, bahasa pemrograman Java dengan berorientasi ke objek gitu ya, dan menggunakan bahasa XML properties atau atributnya. XML itu digunakan untuk bagian front end dari aplikasi yang kita buat. Kemudian Java tadi itu bagian back endnya gitu ya. Dan selanjutnya kita akan menggunakan IDE for development dan debuggingnya menggunakan Android Studio. Oke, Android Studio sebenarnya itu merupakan Android Integration Development Environment gitu ya, yang digunakan untuk mendeploy sebuah aplikasi Android yang di dalamnya berisi project, activity template, layout editor, testing tool gitu ya, Gradle basic build, log console dan debugger serta emulator. Ini semua yang akan kita gunakan di Android Studio dalam mendeploy sebuah aplikasi Android. Nah, teman-teman, ketika kita membuat membuka aplikasi Android Studio gitu ya, kita akan disuguhkan dengan interface seperti ini, yang bagian satu merupakan toolbar dari Android Studio. Kemudian bagian 2 itu merupakan navigation bar gitu ya. Jadi tata letak folder terkait dengan file yang dibuka gitu ya. Kemudian bagian ketiga ini terkait dengan project pane. Ini ada beberapa pilihan sebenarnya yang dapat kita lihat. Nanti kita tunjukkan. Kemudian bagian nomor 4 ini kaitannya dengan editor. Nah, kalau kaitannya dengan front end, maka kita akan main di bagian tampilan dan XML gitu ya. Sebenarnya ini bisa buat dalam bentuk GUI ataukah dalam bentuk teksnya, desain dan teks di bawah sini ya. Kemudian ada tab for other panel. Jadi di sini sebenarnya masih banyak sekali panel-panel yang dapat kita gunakan, dapat kita buka gitu ya, dalam memudahkan proses development. Ya. Baik, kemudian Android Studio ini dapat diinstal di berbagai sistem operasi seperti Mac, Windows, Linux yang sudah tersedia dan dapat teman-teman download dan install melalui developer.android.com/studio. Nah, ini teman-teman silahkan install dulu kalau misalnya yang belum install. Kalau sudah, ini silahkan kita melanjutkan. Kalau yang belum, silahkan diinstal dulu ya teman-teman, karena kita tidak dapat melanjutkan video sebenarnya kalau aplikasi ini belum terinstall gitu ya. Baik, ayo kita membuat sebuah first Android app gitu ya. Jadi caranya ketika pertama kali teman-teman membuka Android Studio, maka tampilannya seperti ini. Jadi kita dapat mengklik start a new Android Studio project gitu ya.
Kalau teman-teman sudah masuk di Android Studio, sebenarnya kita dapat mengklik file new project gitu ya. Atau kita contohkan saja ya. Kebetulan saya sudah membuka sebenarnya project Android Studio, jadi saya pilih di bagian menu bar gitu ya, file new project. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Teman-teman dapat melihat di sini bahwa ada beberapa platform aplikasi Android yang dapat kita buatkan, seperti smartphone dan tablet. Bisa juga menggunakan Wear OS gitu ya, jam tangan, televisi, dan otomotif atau di aplikasi mobil dan seterusnya. Nah, kita untuk sementara pilih phone dulu, yang smartphone. Nah, di sini pun ada beberapa template yang dapat teman-teman pakai gitu ya. Jadi ada yang tidak memiliki activity. Ini ketika kita memilih template ini, kita akan disuguhkan dengan project yang masih kosong, yang mana activity-nya akan dibuat dari awal gitu ya. Nah, beda dengan template-template yang lain, rata-rata sudah memiliki default dari activity. Meskipun dia masih activity yang kosongan, ada yang sudah memiliki inputan sebenarnya, ada yang sudah memiliki konten di dalam, ada yang button navigation-nya sudah ada dari bawah gitu ya. Kemudian ada yang navigation drawer, yang mana biasa muncul di sebelah kiri itu tampilan profil dan seterusnya. Nah, itu bisa digunakan. Untuk sementara kita pilih basic view activity saja, supaya kita sudah terbuat gitu ya beberapa activity yang dapat kita gunakan. Baik, selanjutnya teman-teman dapat mengklik next gitu ya. Kemudian nah di sini teman-teman mesti memperhatikan beberapa inputan ya, teman-teman. Nah, dari pertama itu nama aplikasinya. Kita akan membuat gitu ya, hello world untuk pertama. Kemudian paket name. Ini paket name-nya. Paket name itu adalah ID gitu ya, yang unik untuk sebuah aplikasi gitu ya. Jadi ini tidak boleh ada yang sama. Nah, nanti ketika kita mendeploy aplikasi ke Google Play, itu tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama itu biasanya tertolak, sehingga kita harus mengubah package name-nya. Kemudian lokasi penyimpanannya gitu ya, ini bisa teman-teman customize sendiri. Kemudian bagian language-nya, ini bahasa pemrograman yang akan kita gunakan. Ada Kotlin, ada Java. Silahkan pilih Java dulu, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman Java. Kemudian minimum SDK, ini yang kita jelaskan bahwa aplikasi ini dapat dibuka dengan menggunakan minimum SDK API levelnya 24 atau di Android 7 Nugget. Artinya ketika kita membuka aplikasi ini di bawah dari versi ini, maka biasanya itu tidak akan terbuka. Sebenarnya kita bisa memilih sih sebenarnya, teman-teman. Sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Kemudian build configuration language, ini kaitannya dengan template bagaimana kita membuild sebuah konfigurasi. Oke, kalau udah silahkan di finish. Ini nanti akan dibuatkan projectnya gitu ya, teman-teman. Sini masih loading ya, teman-teman. Sambil kita tunggu, kita lanjutkan dulu di presentasinya. Ini sudah kita lewati. Nah, ada beberapa komponen teman-teman yang ternyata sudah update ya. Contoh di bagian sini tadi kita butuh sebenarnya nama aplikasi, nama paketnya, tempat penyimpanannya, bahasanya, dan seterusnya. Ini sudah update ya, teman-teman. Kemudian ini template activity tadi, kemudian masukkan namanya dan seterusnya. Nah, project folder ini sambil nunggu ya, teman-teman. Oh ya, ini sudah terbuka. Kita jelaskan dulu sedikit. Nah, di bagian application sini ya, di bagian paket panelnya gitu ya, ada beberapa pilihan sebenarnya yang kita bisa pilih berbasis project. Jadi dia tampilkan folder atau struktur file berbasis project, paket berdasarkan paket-paket yang ada gitu ya.
dan seterusnya. Saya lebih akrab sebenarnya di bagian Android karena kita butuh sebenarnya bagian front end dengan back endnya, di mana ada beberapa komponen di sini yang paling penting gitu ya. Yang pertama terkait dengan manifest gitu ya. Jadi manifest itu tempat kita mendeskripsikan semua semua fitur yang ada gitu ya. Deskripsi of app read by Android Runtime. Jadi di sini kalau kita buka sebenarnya ini adalah paket-paket dari aplikasi yang kita install. Nah, ketika kita menggunakan nantinya perizinan, apakah perizinan menggunakan storage, kamera dan seterusnya. Nah, di manifest inilah kita atur perizinannya gitu ya. Oke, kemudian ada yang Java. Java ini kaitannya dengan Java, berisikan Java file, paket gitu ya, kelas gitu, yang mana di sini sebenarnya fungsinya untuk menuliskan source code bagian backend dari sebuah Android gitu ya. Kemudian ada lagi REST. REST itu kaitannya dengan semua file-file yang kita butuhkan dalam mendeploy aplikasi. File itu maksudnya file media gitu ya. Media. Jadi di sini kita menyimpan gitu ya. Kalau misalnya ada gambar, audio, video dan seterusnya, ini kita simpan di bagian REST. Nah, di REST juga itu kita akan menyimpan bagian front end dari aplikasi kita gitu ya, dari activity kita. Di situ juga ada menu, mind map, navigation, value, color dan seterusnya. Nah, itu. Kemudian di bagian bawah ada build Gradle. Nah, di sini sebenarnya tempat diletakkannya konfigurasi build-nya ya, yang digunakan nanti untuk running dari aplikasi kita. Oke. Sampai sini gitu ya. Berarti Android aplikasi project kita, project kita itu sudah berhasil dibuat, teman-teman. Sisa kita melakukan saya close dulu ya ini tabnya. Kita dapat melakukan running gitu ya. Atau kalau mau melihat activity-nya ini ya di layout ya, teman-teman dapat membuka nanti seperti ini yang muncul. Nah, teman-teman dapat melakukan proses running ya. Selanjutnya sebenarnya kita akan melakukan running pada aplikasi kita. Yang pertama, silahkan klik running, ataukah di sini sebenarnya di bagian sini ada emulator yang ditujukan gitu ya, teman-teman. Ini yang sudah ada sebenarnya. Nah, bagaimana jika teman-teman belum memiliki? Jadi silahkan cari bagian toolbar teman-teman yang mengatakan device manager. Kalau di saya kebetulan di sebelah kanan ya. Kalau teman-teman mungkin cari di kanan dan ternyata tidak ada, silahkan cari di bagian atas dan seterusnya, karena mungkin ini agak berbeda ketika kita menggunakan versi yang lain gitu ya. Nah, kalau di saya device manager itu seperti ini, teman-teman. Gitu ya. Di sini sudah tertera ini ya, Pixel 3a, API 37 gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau membuat gitu ya, membuat virtual device, teman-teman dapat menambahkan di sini. Kemudian memilih jenis fontnya gitu, resolusi, size dan seterusnya. Kemudian next. Karena ini kebetulan nanti akan mendownload beberapa paket gitu ya. Sebenarnya di sini juga ada berversi template, tablet, desktop, Wear OS gitu ya, TV, otomotif dan seterusnya. Nah, teman-teman dapat mencoba ini kalau misalnya belum. Nah, kebetulan saya sudah ada gitu, jadi saya coba running di bagian sini. Nah, perlu teman-teman perhatikan, terkadang juga sebenarnya kita melupakan SDK-nya. Jadi perhatikan teman-teman, kalau misalnya kalian terkendala di bagian SDK, silahkan cari yang namanya SDK Manager. Silahkan cari ya SDK Manager, klik. Biasanya kita akan dimunculkan versi SDK dari Android. Silahkan install sesuai dengan keinginan teman-teman. Kebetulan yang saya install adalah Android versi 7 ya, 7.1.1 dengan API level 25 dan
Android Tiramisu serta Android Upside Down yang versi API level 34. Nah, teman-teman sebenarnya bisa mengklik ini kalau misalnya ada yang dibutuhkan. Contoh kalian butuh Android Marshmallow gitu ya. Kemudian apply. Apply itu dia akan mendownload ini dia akan mendownload paketnya dari internet gitu ya. Jadi kalau saya apply sebenarnya ini dia akan mendownload. Nah, gitu. Jadi mungkin saya tidak butuh gitu ya. Jadi kita skip saja. Kalau teman-teman butuh silahkan di-downloadnya. Oke. Selanjutnya kita coba running ya. Jadi di sini sebenarnya sudah tertera bahwa available device itu sudah ada di sini, Pixel gitu ya. Jadi saya coba running app-nya. Dia akan loading dulu terlebih dahulu gitu ya, teman-teman. Nanti dia akan membuka gitu ya, tampilannya seperti ini. Oke ya, dia masih running sebenarnya. Oke, launch on device. Ini di bawah ada keterangannya. Dia akan mencoba membuka aplikasi. Masih ditunggu ya. Ini sebenarnya tergantung dari kapasitas dari laptop sebenarnya, karena ini emulator. Makanya kalau ya ini sudah berhasil diinstal teman-teman seperti ini. Nah, aplikasinya sudah terbuka ini ya. Nah ini yang kadang terjadi gitu ya kepada laptop yang ternyata butuh RAM yang lebih tinggi gitu ya, atau kadang not responding gitu ya. Nah, kalau terjadi seperti ini sebenarnya teman-teman dapat menggunakan versi fisik gitu ya. Kita close dulu nih. Oke. Coba kita close app-nya. Nah, kalau kita ingin menggunakan teman-teman melakukan running ke physical device gitu ya, atau Android teman-teman. Jadi di Android teman-teman itu mesti dilakukan settingan gitu ya. Bentar, saya coba dulu. Oke, teman-teman mesti melakukan penyetingan gitu ya dengan masuk ke menu setelan gitu. Kemudian di bagian bawah gitu ya, setelan tambahan ini muncul. Kemudian masuk ke opsi pengembang gitu ya. Opsi pengembang. Kalau misalnya pilihan opsi pengembang itu belum ada, biasanya kita harus menampilkan di bagian tentang tentang Android gitu ya. Baru kita pilih versi MUI-nya. Silahkan tekan beberapa kali gitu ya. Kebetulan saya sudah menjadi Androidnya ini sudah versi pengembang. Jadi kalau misalnya teman-teman cari versi MIU itu kalau di versi Xiaomi ya, tapi kalau di versi yang lain mungkin di bagian tentang hardware dari smartphone kalian gitu ya. Itu diklik sampai muncul menu opsi developer, opsi pengembang gitu ya. Biasanya seperti ini yang muncul pertama kali teman-teman. Jadi teman-teman dapat mengallow atau mengizinkan seperti ini versi pengembangan, dan juga mengizinkan di bagian debugging USB gitu ya. Nah, ketika sudah seperti ini, maka ya kita mesti menyetujui opsi developernya, lalu menyambungkan ke kabel data gitu ya. Nyambungkan ke kabel data teman-teman. Biasanya di sini
harusnya akan muncul kaitannya dengan perizinan dan seterusnya gitu ya. Maka teman-teman mesti mengecek kembali di bagian Android Manager, Device Manager ya. Coba kita coba setting dulu karena kebetulan ini tidak terkoneksi gitu ya. Nah, silahkan dicoba beberapa kali ya teman-teman, karena ini terkadang masalah dari kabelnya ya. Kalau kabelnya agak ini bisa jadi berakibat seperti ini ya. Dia agak ini. Nah, ketika sudah seperti ini, maka harusnya ada ini ya, yang versi ini ya, USB debug aktif gitu ya. Harusnya ini sudah muncul di laptop teman-teman semuanya. Nah, ini di saya sudah muncul gitu ya. Di sini silahkan pilih yang Xiaomi ini. Kebetulan saya menggunakan Xiaomi. Kemudian melakukan running aplikasi. Ini akan melakukan install pada aplikasinya teman-teman di device gitu ya. Launching on device. Nah, seperti ini. Muncul aplikasinya. Ini aplikasi yang pertama kali kita buat tadi gitu ya. Oke. Biasanya dia akan memunculkan gitu ya, aplikasi baru namanya Hello World. Ini ya, aplikasi Hello World yang tadi kita buat gitu ya. Oke. Baik, mungkin kita melanjutkan sedikit. Nah, ini terkait dengan melakukan running sama ke virtual device gitu ya. Kemudian ada yang dimaksud locket. Jadi locket ini sebenarnya akan menuliskan seluruh informasi terkait dengan aplikasi yang kita buka gitu ya. Aplikasi locket ini berada di bawah sebenarnya, ini yang muncul gitu ya teman-teman. Open locket gitu ya. Ini locket seperti ini. Jadi ketika kita running aplikasinya gitu, nanti ini akan terbaca semua locket yang ada pada yang ada pada Android itu ya, aplikasi Android kita. Nah, ini yang terjadi ya. Saya coba running di emulator, itu ini yang muncul semua keseluruhan. Jadi sebenarnya locket ini kita gunakan nanti untuk melihat error-error yang ada, atau melihat log yang kita tuliskan di codingan gitu, untuk memonitor sebenarnya. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman video kita pertama. Kita akan melanjutkan ke video yang selanjutnya. Terima kasih.